Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas kami kelompok 1 yang berjudul Perkembangan Alam Pikir Manusia. Next. Ini nama anggota kelompoknya. Oke. Perkembangan alam pikir manusia. Secara umum dapat diartikan bahwa perkembangan adalah pola perubahan yang dimulai pada saat konsepsi atau pembuahan dan berlanjut sepanjang rentang kehidupan. Perkembangan banyak melibatkan pertumbuhan, walaupun perkembangan juga dapat mencakupi penurunan. Perkembangan manusia adalah suatu studi ilmiah tentang pola perubahan dan stabilitas di sepanjang rentang kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia mengalami perubahan dalam beberapa hal, misalnya dalam hal yang tinggi dan berat badan. Perbedaan kata dan kematangan berpikir akan tetapi ada pula hal-hal yang cenderung menetap seperti karakter, temperamen, dan kepribadian. Next. Perkembangan manusia bersifat sistematis, yang artinya perkembangan bersifat berkesinambungan dan terorganisir. Perkembangan juga bersifat adaptif, yaitu perkembangan terjadi untuk menghadapi kondisi-kondisi dalam kehidupan. Sebagai makhluk yang bersifat agonis atau makhluk hidup diciptakan sebagai pengisi bumi dengan menjalani dua aturan, yaitu tunduk pada hukum alam atau deterministis dan tunduk pada makhluk kehidupan atau biologis. Manusia adalah makhluk yang lemah dibandingkan makhluk lainnya, ya macam binatang atau tumbuhan. Namun dengan akal budinya dan kemauan yang sangat kuat, maka manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Manusia dapat hidup dengan lebih baik lagi. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. 1. Organ tubuh kompleks dan khusus. 2. Mengadakan metabolisme. 3. Memberikan respon. 4. Dapat berkembang biak. Next. Hakikat manusia merupakan sebagai gagasan atau konsep yang mendasari manusia dan eksistensinya di dunia yang berhubungan dengan masa lalunya untuk menjangkau masa depan dan mencapai tujuan dalam hidupnya. Hakikat manusia berhubungan dengan unsur pokok yang membentuk seperti dalam pandangan monoteisme yang mencari unsur pokok dan menentukan yang bersifat tunggal, yaitu materi dalam pandangan spiritualisme atau dualisme yang memiliki pandangan untuk menetapkan adanya dua unsur pokok sekaligus yang keduanya tidak saling menafikan, yaitu materi dan rohani. Next. Pandangan pluralisme yang menetapkan pandangan pada adanya berbagai unsur pokok yang pada dasarnya mencerminkan unsur yang ada dalam makrokosmos, atau pandangan monodualis yang menetapkan manusia pada kesatuan dua unsur, atau monopluralisme yang meletakkan hakikat pada kesatuan semua unsur yang membentuknya. Manusia berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya seperti hewan, seperti saya bilang tadi, karena manusia mempunyai akal budi. Dengan akal budi atau rasa ingin tahunya, manusia akan berusaha untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh manusia itu sendiri. Next. Manusia merupakan makhluk bertanya, mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Atas dorongan hasrat ingin tahunya, manusia tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, akan juga bertanya pada dirinya sendiri. Sejalan dengan perkembangan manusia, sumber daya manusia pun juga harus berkualitas dan memiliki kebutuhan khusus yang memiliki penalaran yang logis, memiliki rasa ingin tahu yang kuat dan mencari informasi. Semua makhluk hidup memiliki hasrat ingin tahu. Hanya saja hasrat ingin tahu manusia berbeda dengan makhluk hidup yang lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Next. Hasrat ingin tahu manusia berbeda dengan hasrat ingin tahu binatang dan tumbuhan, karena di samping manusia memiliki insting seperti yang dimiliki hewan dan tumbuhan, manusia juga memiliki pikiran yang mampu menciptakan kebudayaan, karena kelebihan yang dimiliki itulah menyebabkan hasrat ingin tahu manusia menjadi tidak selamanya tetap, melainkan ia selalu berubah dan berkembang dari masa ke masa.
Karena selalu berubah dan berkembangnya hasrat ingin tahu manusia, itulah yang menyebabkan jawaban atas hasrat ingin tahu manusia juga selalu berubah-ubah dan berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan kemampuan berpikir manusia. Next. Manusia ditakdirkan sebagai makhluk yang berbudaya dengan akal pikiran yang memiliki sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dengan budaya yang dapat membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya, budaya selalu berkembang mengikuti perkembangan akal pikiran manusia. Dalam hal ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akal pikiran manusia seharusnya selalu berkembang disesuaikan dengan pengetahuan yang dimiliki, baik yang didapatkan dari pendidikan formal ataupun informal. Semakin berkembang pikiran manusia akan memudahkan manusia dalam mewujudkan keinginannya. Oke, untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Selamat. Sebagai contoh, gue bersaudara dengan keluarga kita. Jawaban idenya, penemuan pesawat terbang bersaudara ini pengamatan dengan rasa tahunya manusia mencoba benda yang mirip dengan rasa ingin ya akan mencoba untuk membuat walaupun bersaudara merupakan perbedaan kan hingga pada tahun 40 berhasil membuat pesawat dengan akal budi manusia kendaraan bisa berlari cepat seperti kuda sehingga jarak yang jauh dalam waktu yang tidak. Dengan manusia dengan akal budi biasa berusaha untuk memenuhi bentuk kebutuhan hidupnya. Alat yang ditemukan diberikan pekerjaan, penyakit, mengobati serta memenuhi kesejahteraan. Dalam persaingan kita sebagai manusia bisa mencari informasi dengan orang lain karena zaman peradaban pun ya sebagai tahu segalanya. Alam semesta pun kita bisa dari kembang yang sangat itu adalah bekal kita untuk bagi dia bersemangat tapi dengan kita tahu terbang manusia kan akal berinya dengan cara kita minuman yang bareng bukan seperti Homo manusia mempunyai kemampuan hidup ya. 2. Homo longius mempunyai kemampuan 3. Homo sapiens manusia memiliki akal dan pikiran yang memikirkan suatu yang baik dan buruk. 4. Homo faciens mempunyai kemampuan untuk membuat sesuatu yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Kelima, murid adanya kekuatan besar tenaga maupun kemampuan. Homo asceticus manusia mempunyai rasa. Yang 7, Homo
Homo bumaonis, manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Yang ke-8, Homo dengan bergulirnya zaman membuat kehidupan manusia diwarnai. Selain kedudukan di atas, menurut Silva Group 1987, alam pikiran berkeseimbangan. Timbulnya atau munculnya ide atau pemikiran baru adalah pikiran yang lama sudah tercipta ilmu yang baru. Oleh karena itu, kedudukan manusia selalu berubah disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan manusia. Dengan demikian, perkembangan yang menjadi pedoman atau pijakan perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya harus menggunakan itu menggunakan pendekatan. Baik, di slide selanjutnya belum. Saat ini perhatian manusia adalah terciptanya hedonisme dan materialisme akibat perkembangan teknologi komunikasi sehingga masyarakat dunia akan budaya global yang dihadapi oleh semua negara, baik maju maupun berkembang, apalagi negara terbelakang. Kendala utama belum untuk menghadapi era global. Next. Demikian, yang punya pikiran kita meniru hal dan sering tampak dengan demikian masyarakat yang mudah dan saling tampak baik info atau fitnah dan memberikan yang senantiasa ditiru oleh manusia kita, budaya luhur kita dulunya yang terpelihara di desa-desa, tapi dengan telekomunikasi akhirnya akan hilang budaya dalam kekeluargaan yang berabad-abad yang selalu menjadi budaya luhur. Manusia sekarang harus mempunyai sebagai manusia memperhatikan lingkungannya guna mengadaptasi pengetahuan yang semakin membutuhkan sumber daya yang berakibat terhadap pengrusakan hutan. Inilah pentingnya konsep demikian sejalan dengan hati yang hidup di dunia ini. Mereka harus sadar bahwa tersebut ada di bumi yang akan digunakan kesejahteraan manusia. Baik di slide yaitu Baik, sekarang saya akan melanjutkan apa yang telah dibaca oleh kawan saya. Binatang mempunyai insting untuk kelangsungan hidupnya, memperoleh makanan, serta hal-hal lainnya. Aktivitas tersebut tidak berubah dari waktu ke waktu dan dinyatakan sebagai rasa keingintahuannya yang tidak berkembang atau bisa disebut idle curiosity. Sedangkan manusia menggunakan kemampuan otaknya untuk melakukan penalaran, pemikiran logis, dan analisis. Oleh karena itu, manusia memiliki rasa ingin tahu yang selalu berkembang yang biasa disebut dengan curiosity. Pada manusia, curiosity, rasa ingin tahu, atau idle atau tetap, karena pikiran manusia berkembang dari waktu ke waktu, dikendalikan oleh akal budi. Rasa ingin tahunya atau pengetahuannya selalu bertambah, sehingga terjadi timbunan pengetahuan yang menyebabkan perkembangan akal manusia.
sehingga justru daya pikirnya lebih berperan daripada fisiknya. Dengan akal tersebut, manusia memenuhi tujuan hidupnya di samping untuk melestarikan hidup, untuk memenuhi kebutuhan, serta juga untuk mencapai keinginan atau harapan. Menurut Slamet, ilmu pengetahuan berawal dari kekaguman manusia dalam alam yang dihadapinya, baik alam besar, makrokosmos, maupun alam kecil, mikrokosmos. Manusia sebagai animal rasional atau binatang yang berpikir dibekali hasrat ingin tahu yang didapatkan sejak lahir. Semakin tinggi tingkat berpikir manusia, semakin banyak yang harus dipecahkannya. Cara beradaptasi manusia dengan lingkungan selalu berkembang dari waktu ke waktu, karena manusia memiliki rasa ingin tahu yang tidak pernah terpuaskan. Karena satu hal sudah terpecahkan, sifat manusia akan permasalahan baru. Secara sederhana, perkembangan rasa ingin tahu dimulai dengan pertanyaan what atau apa tentang sesuatu, kemudian dilanjutkan dengan how, bagaimana, kemudian why, mengapa. Pengetahuan yang diperoleh dari alam semesta selanjutnya merupakan dasar dari perkembangan ilmu alam, pengetahuan alam. Semua pengetahuan dapat diturunkan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Ilmu ini harus terus berkembang, sejalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu, terutama tentang benda yang ada di sekelilingnya, alam jagat raya, bahkan dirinya sendiri. Rasa ingin tahu manusia menyebabkan perkembangan akal pikir manusia yang digunakan untuk mencari jawaban atas pertanyaan akibat dari rasa ingin tahu manusia. Untuk itu, perkembangan akal pikir manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkembangan akal pikir manusia sejak zaman purba hingga dewasa ini. Durkheim, yang merupakan tokoh positisme, membagi tahap perkembangan masyarakat menjadi dua, yaitu 1. Manusia primitif atau manusia zaman purba menghadapi teka-teki fenomena alam. 2. Masyarakat modern yang bersifat kompleks. Berdasarkan pernyataan di atas, perkembangan manusia yang berhubungan dengan tingkat kecerdasan manusia berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Ini sebagaimana diketahui bahwa manusia tersusun dari gen-gen dengan perkawinan antara gen positif dan negatif, sehingga akan mendapatkan gen yang lebih baik atau cenderung lebih buruk dari penampilan fisik manusia. Hal ini sangat berhubungan dengan ilmu pemuliaan. Ilmu pengetahuan juga berkembang sesuai dengan zamannya dan sejalan dengan cara berpikir dan alat bantu yang ada pada saat itu. Cara memperoleh ilmu pengetahuan alam semu, pseudo ilmu pengetahuan alam, antara lain 1. Mitos dan legenda. Pengetahuan baru itu muncul dari kombinasi antara pengalaman dan kepercayaan yang disebut mitos. Cerita-cerita mitos disebut legenda. 2. Wahyu. Wahyu dalam arti bahasanya adalah isyarat yang cepat, merupakan kolam atau perkotaan dari Allah yang diturunkan pada seluruh makhluknya melalui manusia, tertentu dengan perantara malaikat ataupun secara langsung. 3. Otoritas dan tradisi. Prinsipnya orang lain menerima pendapat yang dikemukakan oleh orang yang mempunyai aktivitas tanpa terlebih dahulu menguji kebenarannya. 4. Prasangka. Sebuah keputusan yang didasarkan kepada pengalaman dan keputusan masa lalu. 5. Intuisi.
Intuisi adalah pendapat seorang yang diangkat dari pembendahara. Tahap perkembangan alam pikiran manusia selanjutnya adalah tahap filsafat menurut Auguste Comte. Pada tahap ini, rasio sudah terbentuk, tetapi belum ditemukan metode berpikir secara objektif. Rasio sudah digunakan, tetapi masih kurang objektif. Menurut Van Persson, di dalam mitos manusia terikat, manusia menerima keadaan sebagai takdir yang harus diterima, sehingga manusia berusaha mencari penyelesaian dengan menggunakan rasio atau akal. Tahapan yang terakhir adalah tahap positif atau tahap ilmu pengetahuan. Tahap positif dimulai karena kesuksesan yang luar biasa pada abad 18 di Eropa dengan adanya teknologi industri atau revolusi industri. Berdasarkan kesuksesan ini, ilmu etika, politik, matematika, ilmu alam, dan ilmu agama terpisah dari ilmu lainnya. Menurut Comte, pada tahap positif atau ilmu perkembangan alam pikir manusia mengadakan pencarian pada ilmu yang absolut, mencari jawaban akhir atau sebab pertama. Pada tahap ini, manusia senantiasa berubah untuk memecahkan semua persoalan hidupnya dengan menggunakan metode keilmuan. Metode keilmuan atau metode ilmiah disusun secara sistematik dengan urutan yang logis dimulai dari pengamatan di lapangan, menemukan persoalan, mencari metodologi, dan memecahkan persoalan sambil mencari referensi teori yang mendasarinya dengan membuat suatu hipotesis atau jawaban sementara dari persoalan tersebut. Kemudian menggunakan metode penelitian sehingga didapatkan hasil penelitian yang akan dianalisis menggunakan statistika untuk menguji apakah hipotesis diterima atau ditolak. Tahap selanjutnya, membuat suatu simpulan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.